Hey teman-teman, selamat datang kembali di Halo Gadget. Tahun 2020 kemarin saya pernah beli iPhone 7 nih teman-teman. Waktu itu harganya hampir 3 jutaan ya, 2 juta lebih. Jadi sekarang ternyata harganya sudah turun ke 1,8 juta untuk varian 32 GB. Dan kemarin tanpa pikir panjang lagi saya langsung beli lagi iPhone 7 ini. Nah, untuk informasi saya lihat di e-commerce yang terkenal, ini harganya masih sekitar 2 juta lebih atau 2 jutaan untuk varian 32 GB nih teman-teman. Ini kemarin saya belinya offline di sini. Teman-teman bisa cek sendiri nanti tokonya ya. Dia juga punya toko di e-commerce. Silakan nanti dicek sendiri. Nah, ini adalah iPhone 7 yang udah saya beli kemarin. Kalau dilihat dari body ini masih sangat mulus nih teman-teman. Kita lihat ini iPhone 7 warna matte black ya. Bodinya ini masih mulus semua. Nah, lihat. Dan ini juga ada stiker garansi ya. Ini garansinya 1 bulan. Dan dia udah nggak punya jack audio ya teman-teman untuk iPhone 7. Nah, ini sewaktu pembelian kita langsung dapat tempered glass ya, langsung dikasih. Cuman ini kayaknya pemasangannya kurang rapi. Mungkin nanti saya ganti lagi ke tempered glass yang lain. Jadi kemarin itu saya belinya batangan. Ini juga dapat case-nya kemarin. Case yang bening ini teman-teman. Jadi kita dapat case dan juga smartphone-nya. Itu aja, belinya batangan soalnya. Kalau belinya full set dia harganya nanti nambah lagi 200.000. Dan juga itu full setnya yang OEM ya, jadi bukan original. Makanya saya ambil yang batangan saja. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira iPhone 7 ini masih sanggup nggak Bang bertahan di 2021 sampai beberapa tahun itu ya? Kalau dari pengalaman saya, iPhone 7 ini masih sangat layak untuk dipakai di 2021 ya. Dan ini juga udah update iOS kemarin ke iOS 14.4.2 dan ini masih berjalan sangat lancar nih teman-teman. Dan kemungkinan untuk dapat update lagi iPhone 7 ini mungkin masih ada 1 tahun lagi ya, tapi nggak pasti juga, tergantung pihak Apple-nya. Dan oh ya, di sini varian yang 32 GB setelah diinstal beberapa aplikasi ini tersedia cuman 10,2 GB lagi. Jadi kalau teman-teman punya dana berlebih, saya sarankan ambil varian yang 128 GB. Lalu berikutnya kita cek skor Antutu benchmarknya ya. Nah, ini dia, kemarin saya udah ngetes. Ini skornya 186.000 lebih ya. Untuk standar smartphone zaman sekarang ini sih udah pas ya, nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu rendah. Kalau di Android itu kisarannya Android 2 jutaan juga nih teman-teman yang dapat benchmark segini. Oke, dengan benchmark 186 ribuan mereka sebenarnya sudah bisa diandalkan. iPhone ini sudah sangat bisa diandalkan. Kita cek dulu sebentar spesifikasinya ya. Oke, ini dia masih menggunakan prosesor Apple A10 ya, A10 Fusion dengan memori 32 GB, ukuran layar 4,7 inch, kameranya 12 megapiksel di belakang dan 7 megapiksel di depan. Baterai lagi ya. Untuk baterainya dia 1960 mAh ini teman-teman. Kalau untuk baterai mungkin ada banyak pertanyaan ya tentang baterai iPhone. Nanti saya akan review lagi khusus baterai sehari ya. Gimana penggunaan seharian. Nanti akan saya upload lagi video tentang baterainya. Lalu ini untuk kondisi baterai health atau kesehatan baterainya, saya dapatnya yang 99% ya. Kemarin di tokonya rata-rata memang 99%. Saya agak ragu juga apakah ini baterainya masih ori atau gimana. Tapi setelah saya pakai, memang baterainya cukup awet ini teman-teman. Tidak ada masalah tentang baterai. Berikutnya ini kita coba tes game PUBG Mobile ya. Untuk settingan grafis yang didapatkan ini dia mentok di Smooth Ultra ya teman-teman. Saya pakainya ini Smooth Ultra. Dan untuk kalau dibawa main sih ini masih enak ya. Masih oke, masih sangat smooth untuk dijalankan nih teman-teman.
Tapi ini kondisinya sangat ngegame, agak sedikit panas ini ya, yang berada di belakang kamera, yang di samping kamera ini. Dia udah mulai agak sedikit panas. Nanti akan saya tes lebih detail lagi pada saat review baterai sekalian ya. Kita lanjut ke kameranya nih teman-teman. Untuk perekaman video dia bisa di 4K hingga 30 fps ya untuk kamera belakang. Dan Full HD 30 fps untuk kamera depan. Dia juga bisa Full HD di 60 fps ya untuk kamera belakangnya. Lalu dia juga bisa slow mo hingga 240 fps di resolusi HD 720p dan 120 fps di Full HD. Untuk kamera memang iPhone ini sangat jernih ya teman-teman. Silahkan nanti lihat sampel kamera yang udah saya ambil. Oke teman-teman, ini perekaman kamera depan iPhone 7 ya. Ini kualitasnya di Full HD 30 fps. Dia mentoknya di Full HD. Gimana kualitas kameranya? Oke. Ini kondisinya sore hari ya. Nah, ini ada backlight belakang. Oke. Kamera depannya cuma 7 megapiksel dan kayaknya ini videonya lumayan jernih. Dan ini kita lanjut ke perekaman kamera belakang ya. Ini saya rekamnya di Full HD 30 fps. Sebenarnya dia bisa 4K 30 fps dan juga Full HD di 60 fps. Tapi karena ini upload videonya Full HD 30 fps ya, saya ngikutin aja yang ini. Oke, untuk video ini iPhone memang benar-benar keren ya teman-teman. Lumayan stabil, dynamic range-nya bagus. Pokoknya ini sangat enak untuk bikin konten ya. Ini mungkin tujuan utama saya beli iPhone 7 karena kamera videonya ini. Mungkin ada pertanyaan kenapa sih orang masih banyak mengincar iPhone 7 ini. Secara dia dikeluarkan ini tahun 2016 nih teman-teman. Berarti usianya sudah hampir 5 tahun ini sekarang buat yang beli di 2016. Tapi ini masih banyak penggemarnya, masih banyak orang yang ingin mendapatkan iPhone ini dengan harga yang murah dan tentunya membeli iPhone yang second nih teman-teman. Kalau pengalaman saya yang paling senang itu di iOS-nya sendiri ya. Sebanyak apapun nanti kustomisasi di Android, tetap saya kadang-kadang rindu sistem operasi iOS di Apple ini teman-teman. Itu mungkin salah satu alasan saya juga, di samping kameranya yang masih bagus untuk membeli iPhone second. Dan juga di sini layarnya terlihat bening ini teman-teman. Walaupun dia masih generasi lama, memandang layarnya ini teman-teman sangat terlihat jernih dibanding dengan smartphone Android. Terutama Android yang harganya hampir sama ya dengan iPhone ini, yaitu kisaran 2 jutaan. Jadi memang ini iPhone terasa sangat eksklusif sekali teman-teman, walaupun usianya sudah hampir 5 tahun. Dan juga yang tidak kalah pentingnya dari iOS, yaitu banyak aplikasi pendukung, banyak apps pendukung yang sebenarnya tidak bisa kita dapatkan di smartphone Android. Terutama bagi saya ini banyak aplikasi seperti contohnya ini ada GarageBand ini teman-teman. Jadi aplikasi ini sangat keren sekali dan ini tidak bisa kita dapatkan di Android tentunya. Nah, bagi teman-teman yang suka bikin musik mungkin ini sangat dibutuhkan sekali ya, seperti saya. Dan saya juga bisa bikin background untuk YouTube nanti menggunakan aplikasi GarageBand ini tentunya. Dan sudah pasti gratis disediakan oleh Apple.
Oke teman-teman, itu pengalaman saya membeli iPhone 7 seharga 1,8 juta di bulan April 2021 ini. Pokoknya ini masih layak untuk dibeli oleh teman-teman. Oh ya, maaf ya kalau audio dan videonya kurang bagus, karena ini saya syutingnya dadakan ya teman-teman, supaya lebih cepat uploadnya. Oke, itu tadi iPhone 7 dengan segala kelebihannya ya. Mungkin minusnya hanya satu, yaitu kapasitas baterainya tidak terlalu besar seperti di Android ya. Tapi secara keseluruhan, sistem operasi yang ditawarkan, aplikasi yang terdapat di dalamnya, dan juga kelancaran saat bermultitasking dan juga bersosial media dan bermain game, ini sangat bagus di iPhone 7 ini, walaupun dia sebenarnya udah tua nih teman-teman. Jadi oke, bagi teman-teman yang mungkin baru pengen mencoba pakai iPhone, ini adalah solusi yang paling terbaik dibanding iPhone 6 ya, dan juga 6s. iPhone 7 ini dengan harga 1,8 juta sangat layak untuk dibeli. Oke, terima kasih udah nonton video dadakan ini. Berikutnya saya akan review khusus tentang baterai dan game di video berikutnya untuk iPhone 7 ini. Jangan lupa pantengin terus channel ini, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa.